Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan. Kembali lagi di channel Guru FA. Pada video kali ini saya akan membahas panduan lengkap pengisian PDSS yang merupakan tahap kedua dari SNMPTN tahun 2020. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Sebagai informasi, setelah pendaftaran dan verifikasi akun sekolah di website LTMPT ditutup, selanjutnya setiap sekolah harus melakukan pengisian PDSS, yakni pangkalan data sekolah dan siswa. Adapun jadwal PDSS tahun 2020 adalah sebagai berikut. Mulai tanggal 15 Januari pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan nanti tanggal 8 Februari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, sekolah yang sudah mendaftarkan akun di LTMPT wajib mengisikan PDSS-nya. Kemudian, selama masa tersebut juga, sekolah akan melakukan pemeringkatan siswanya masing-masing tiap jurusan. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil pemeringkatan. Mulai tanggal 20 Januari sampai tanggal 9 Februari, siswa sudah dapat mengetahui apakah dia lolos atau tidak. Jika dia lolos, maka dia bisa melakukan pendaftaran SNMPTN tahun 2020 yang dimulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Februari. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Silakan Bapak Ibu semua membuka website PDSS, yakni pdss.snmptn.ac.id. Setelah itu, Bapak Ibu akan diarahkan di halaman depan website PDSS dan Bapak Ibu klik saja halaman untuk sekolah. Maka Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman login portal LTMPT. Sebelum melakukan login, alangkah baiknya Bapak Ibu semua mengetahui langkah pengisian PDSS tahun 2020. Berikut adalah langkah pengisian PDSS tahun 2020. Yang pertama, login menggunakan akun LTMPT yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Lalu yang kedua, pengelolaan informasi sekolah jika ada perubahan yang terkait identitas sekolah. Yang ketiga, pendaftaran jurusan baru jika sekolah ingin menambahkan jurusan yang baru dibuka dan jurusan tersebut belum terdaftar di PDSS. Ini yang membedakan langkah pada jenjang SMK atau MAK dengan jenjang SMA atau MA. Pada jenjang SMA atau MA, tidak ada langkah ketiga berikut. Yang keempat, pendefinisian kurikulum untuk setiap semester yang diikuti oleh siswa calon lulusan. Yang kelima, pendaftaran kelas untuk setiap tahun ajaran. Yang keenam, pengisian data siswa tiap kelas untuk seluruh siswa calon lulusan. Lalu yang ketujuh, pengisian nilai siswa. Yang kedelapan, finalisasi pengisian data oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeringkatan dan penentuan siswa yang eligible untuk mengikuti SNMPTN. Langsung saja kita mulai masuk ke langkah pertama. Silakan Bapak Ibu untuk login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan pada langkah registrasi akun LTMPT kemarin. Bapak Ibu akan dibawa pada halaman utama website PDSS tahun 2020. Di bagian atas ada menu-menu utama, yakni menu dashboard, kurikulum, jurusan, kelas, siswa, finalisasi, dan bantuan. Lalu di bagian kiri ada informasi terkait tahapan inti pengisian data pada PDSS. Lalu di bawahnya ada jadwal kegiatan PDSS tahun 2020. Kita masuk ke langkah kedua, yakni pengelolaan informasi sekolah. Langkah kedua ini dilakukan jika ada data di sekolah Bapak Ibu yang mengalami perubahan, seperti misal pergantian kepala sekolah dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu klik tombol data sekolah yang ada di bagian kanan ini. Maka Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman data sekolah. Di sini terdapat data sekolah mulai dari NPSN, kemudian alamat sekolah, email, dan data diri dari kepala sekolah. Jika terjadi perubahan, silakan Bapak Ibu klik tombol ubah data kontak dan data diri kepala sekolah. Pada halaman ubah data sekolah inilah Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data sekolah. Jika sudah, jangan lupa klik simpan pendaftaran sekolah. Kita mulai masuk ke tahapan inti pengisian PDSS tahun 2020, yakni langkah ketiga, penambahan jurusan baru. Langkah inilah yang merupakan perbedaan antara pengisian PDSS untuk SMK atau MAK dengan PDSS untuk SMA atau MA.
Di sini karena sekolah saya merupakan sekolah SMK, maka saya bisa menambahkan jurusan baru. Silakan Bapak Ibu klik menu di bagian atas, yakni menu jurusan. Di halaman daftar jurusan ini akan ada jurusan atau kompetensi keahlian yang ada pada sekolah Bapak Ibu. Jika pada sekolah Bapak Ibu angkatan kelas 12 saat ini terdapat jurusan baru, maka Bapak Ibu perlu menambahkan daftar jurusannya. Silakan Bapak Ibu klik tombol tambah jurusan. Kemudian Bapak Ibu pilih jurusan yang akan ditambahkan, serta masa belajar untuk jurusan tersebut, apakah 3 tahun atau 4 tahun. Dan jangan lupa klik tombol centang. Dengan ini kami menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Langkah yang keempat adalah pendefinisian kurikulum. Silakan Bapak Ibu klik menu kurikulum pada bagian atas. Di halaman daftar kurikulum inilah Bapak Ibu mengatur kurikulum yang digunakan tiap semester oleh siswa calon lulusan tahun 2020 ini. Di bagian atas ini akan muncul tab yang merupakan tahun pelajaran. Jika jurusan di sekolah Bapak Ibu masa belajarnya 3 tahun, maka yang perlu diisikan adalah mulai dari tahun 2019-2020, di mana siswa calon lulusan tersebut merupakan kelas 12, lalu tab tahun 2018-2019, di mana siswa calon lulusan waktu itu merupakan kelas 11, dan tab tahun 2017-2018, di mana siswa calon lulusan pada waktu itu merupakan siswa kelas 10. Dan jika jurusan pada sekolah Bapak Ibu masa belajarnya 4 tahun, maka perlu mengisikan juga pada tab tahun 2016-2017. Pada kasus sekolah saya kali ini, masa belajar tiap jurusan yakni 3 tahun. Maka saya akan mulai mengisi dari tahun 2017-2018 sampai tahun 2019-2020. Silakan Bapak Ibu perhatikan, pada tahun 2017-2018 siswa calon lulusan merupakan kelas 10. Maka dari itu menu kurikulum pada tingkat 10 akan aktif dan menu kurikulum pada tingkat 11 dan tingkat 12 akan ditutup. Kemudian pada tab tahun 2018-2019 siswa calon lulusan merupakan kelas 11. Maka menu kurikulum pada tingkat 11 akan aktif dan menu kurikulum pada tingkat 12 akan ditutup. Sedangkan menu kurikulum untuk tingkat 10 tidak akan muncul. Kemudian untuk tab tahun 2019-2020, menu kurikulum yang akan aktif adalah menu tingkat 12. Sedangkan menu tingkat 10 dan tingkat 11 tidak akan muncul. Silakan Bapak Ibu mulai mengisikan dari tahun awal dulu, yakni tahun 2017-2018. Di sini Bapak Ibu perlu mengisikan kurikulum tiap semester untuk semua jurusan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu klik tombol buat kurikulum pada semester 1 terlebih dahulu. Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman penentuan jenis kurikulum tahun ajaran 2017-2018 semester 1. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memilih jenis kurikulum pada semester 1 tahun ajaran ini. Apakah menggunakan kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum 2013 Kurtilas. Jika memilih jenis kurikulum 2013 atau Kurtilas, maka akan muncul pilihan skala nilai. Skala nilai ini adalah jenis penilaian yang sekolah Bapak Ibu aplikasikan. Akan ada 2 pilihan, yakni skala 4 dan 100 atau skala 100 saja. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan. Maka Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman daftar mata pelajaran kurikulum 2013 tahun aktif 2017-2018 semester 1. Silakan Bapak Ibu klik kembali menu kurikulum pada bagian atas ini untuk menambahkan semua kurikulum yang ada pada sekolah Bapak Ibu.
Setelah Bapak Ibu selesai mendefinisikan semua kurikulum untuk tiap semester, semua tahun pelajaran yang ada, dimulai dari tahun 2017-2018 sampai tahun 2019-2020, langkah selanjutnya pada pendefinisian kurikulum adalah menginputkan data mapel serta KKM. Silakan Bapak Ibu klik tab tahun pelajaran 2017-2018 terlebih dahulu. Kemudian kita akan mulai mengisikan mata pelajaran dimulai dari kelas 10 semester 1. Karena nantinya untuk semester 2 Bapak Ibu cukup mengcopy dari semester 1. Pada kasus saya kali ini, saya akan mencontohkan untuk menginputkan daftar mata pelajaran pada kelas 10 semester 1 untuk jurusan perawat kesehatan. Langsung saja Bapak Ibu klik tombol lihat kurikulum. Bapak Ibu akan diarahkan pada daftar mata pelajaran untuk jurusan perawat tingkat 10 tahun 2017-2018 semester 1. Pada halaman sebelah kanan ada 4 tab, yakni daftar mata pelajaran, urutan mata pelajaran, kesetaraan, lalu ada daftar kelas. Kita mulai terlebih dahulu dari tab daftar mata pelajaran. Di sini silakan Bapak Ibu melakukan pengaturan mata pelajaran apa saja yang akan diinputkan nilainya. Sebagai informasi, untuk pemeringkatan sendiri, pada SNMPTN tahun 2020 ini, ada 4 ketentuan, yakni untuk jurusan IPA, pemeringkatan dihitung berdasarkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Lalu untuk jurusan IPS, yang dihitung adalah untuk nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Lalu untuk jurusan bahasa, yang dinilai adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing lainnya. Kemudian yang terakhir, untuk jenjang SMK, yang dinilai adalah untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu untuk mata pelajaran kompetensi keahliannya. Jadi silakan Bapak Ibu atur. Untuk mata pelajaran yang tidak dihitung nilainya, cukup Bapak Ibu geser tombol on-off-nya ini. Sebagai contoh untuk pendidikan agama, saya akan off-kan pendidikan kewarganegaraan, lalu sejarah, seni budaya, PCOK, kewirausahaan. Untuk jenjang SMK kesehatan sendiri, mata pelajaran fisika, kimia, biologi merupakan mata pelajaran C1, yakni dasar bidang keahlian. Jika sudah mengatur status mapel on atau off, silakan Bapak Ibu isikan juga KKM serta alokasi jam mengajarnya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan perubahan. Langkah selanjutnya adalah mengatur urutan mata pelajaran. Urutan mata pelajaran ini nantinya akan berguna pada saat kita mengimport nilai agar sesuai dengan format nilai sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan. Langkah selanjutnya adalah tab kesetaraan. Pada tab kesetaraan ini, Bapak Ibu akan diminta untuk mengatur nama mata pelajaran agar sesuai dengan nama mata pelajaran yang tertulis pada rapot tiap sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan. Sampai tahap ini, kita sudah berhasil menambahkan daftar mata pelajaran untuk kelas 10 semester 1. Langkah selanjutnya adalah mengisikan daftar nama mata pelajaran untuk kelas 10 semester 2 dengan cara menyalin dari daftar mata pelajaran kelas 10 semester 1. Silakan Bapak Ibu klik menu kurikulum di bagian atas, kemudian tahun pelajaran yang akan diisikan, lalu pilih kelas 10 semester 2. Pada kasus ini saya akan melanjutkan untuk jurusan perawat kesehatan. Klik tombol lihat kurikulum. Pada halaman daftar mata pelajaran untuk jurusan perawat tingkat 10 tahun pelajaran 2017-2018 semester 2, untuk mengisikan daftar mata pelajarannya cukup menyalin dari
tahun pelajaran 2017-2018 semester 1. Karena mata pelajaran semester 2 dengan semester 1 di tahun pelajaran yang sama pastilah akan sama. Bapak Ibu cukup klik tombol salin. Maka semua pengaturan yang berlaku untuk kelas 10 semester 1 akan berlaku, Pak. Mulai dari daftar mata pelajaran, urutan mata pelajaran, serta kesetaraan nama mata pelajaran. Silakan Bapak Ibu isikan semua mata pelajaran untuk semua kelas dan semua tahun pelajaran pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian video saya kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, silakan Bapak Ibu tonton video saya yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan cara klik bagian kiri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.